Tahu nggak sih, jika cara kita memahami kekuasaan, persatuan, bahkan stabilitas negara hari ini ternyata bukan sepenuhnya hasil zaman modern, dan ternyata pola itu sudah dirancang lebih dari 1.000 tahun lalu oleh seorang raja Jawa kuno. Dan yang lebih anehnya lagi, kita menjalankannya tanpa kita sadari. Sejarah sering kita anggap sebagai masa lalu yang mati. Nama-nama raja, prasasti, dan kerajaan sekadar hafalan sekolah. Namun para sejarawan menemukan sesuatu yang aneh. Pola pemerintahan di Indonesia modern, tentang pembagian kekuasaan, tentang stabilitas nasional, tentang menjaga persatuan di tengah perbedaan, memiliki kemiripan mencolok dengan strategi seorang raja abad ke-11. Raja itu adalah Airlangga. Ia hidup di masa kekacauan. Kerajaan Medang runtuh, perang, pengkhianatan, dan perpecahan terjadi di mana-mana. Namun alih-alih membalas dengan kekerasan brutal, Airlangga memilih jalan yang tidak biasa. Ia membagi kekuasaan, menata ulang wilayah, dan membangun sistem yang bertahan lama. Pertanyaannya, apakah ini hanya kebetulan sejarah? Mari kita lihat faktanya. Dalam prasasti Pucangan dan catatan sejarah Jawa kuno, Airlangga menghadapi dilema besar. Kerajaan terlalu luas, konflik terlalu banyak. Alih-alih mempertahankan satu kekuasaan absolut, Airlangga melakukan langkah radikal. Membagi kerajaan menjadi 2 wilayah besar, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mencegah perang saudara berkepanjangan. Ini bukan kelemahan. Ini strategi stabilitas. Ilmuwan politik modern menyebut pola ini sebagai power balancing, decentralized authority, dan conflict prevention governance. Konsep yang baru populer ratusan tahun kemudian di dunia barat. Airlangga juga menekankan legitimasi budaya dan moral. Ia mendukung sastra, agama, dan simbol persatuan. Bukan hanya pedang, tapi narasi. Dan inilah yang menarik. Indonesia modern, negara dengan ribuan pulau, ratusan etnis dan budaya berbeda, masih bertahan dengan pola serupa. Persatuan di atas konflik, kekuasaan dibagi, bukan dipusatkan ekstrem, dan stabilitas lebih penting dari ambisi pribadi. Apakah ini kebetulan? Tidak semua sejarawan sepakat. Sebagian mengatakan ini hanya pola umum kerajaan agraris. Namun yang lain mulai bertanya, mengapa pola ini terus muncul di sejarah Nusantara? Mengapa cara berpikir ini bertahan? Bahkan setelah penjajahan, revolusi, dan kemerdekaan, beberapa antropolog menyebutnya sebagai cultural memory. Ingatan kolektif yang diwariskan bukan lewat buku, melainkan lewat nilai, sistem, dan kebiasaan berpikir. Kita mungkin tidak mengenal Airlangga secara sadar, namun kita hidup dalam warisan cara berpikirnya. Dan disinilah misterinya. Apakah identitas nasional terbentuk dari kesepakatan modern atau dari pola lama yang terlalu dalam untuk kita sadari? Sains belum bisa menjawab sepenuhnya. Coba pikirkan ini. Mengapa Indonesia selalu kembali ke narasi persatuan lebih penting dari segalanya? Mengapa konflik internal selalu dianggap ancaman terbesar? Mengapa stabilitas sering lebih dihargai daripada perubahan radikal? Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal asal-usul pola pikir. Mungkin keputusan Airlangga 1.000 tahun lalu tidak hanya menyelamatkan kerajaannya, tapi membentuk mentalitas sebuah bangsa. Sejarah sering kita anggap selesai, padahal mungkin ia belum pernah benar-benar pergi. Mungkin Raja Airlangga hanyalah satu nama, atau mungkin ia adalah gema yang masih hidup dalam cara kita berpikir hari ini. Sains belum siap memberi jawaban pasti, atau mungkin kita yang belum siap menerimanya. Apakah identitas bangsa dibentuk oleh masa lalu yang tak kita sadari? Atau ini hanya kebetulan sejarah?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.